Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Muda Yohana Sinaga dalam acara ringkasan 10 menit pelajaran sekolah sahabat kita bersama dengan teman-teman dan sahabat-sahabat serta kru yang ada di PTSM TV. Untuk semua para pemirsa yang di rumah, seperti yang teman-teman ketahui, pada pelajaran kali ini kita akan membahas pelajaran keempat yang berjudul The Lord Hears and Deliver. Tuhan Allah Tuhan yang mendengar dan juga menyelamatkan atau melepaskan. Seperti yang teman-teman ketahui, ayat hafalan kita terdapat dalam Mazmur 34 ayat 17. Mazmur 34 ayat 17 saya akan baca ayatnya. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Jika teman-teman perhatikan, pelajaran sahabat kita menekankan atau juga berfokus kepada ayat-ayat di kitab Mazmur yang berbicara mengenai kelepasan dan dan juga keselamatan. Dan uniknya adalah begitu banyak ayat-ayat yang disampaikan oleh para penulis berbeda. Jadi kalau teman-teman ingat, Mazmur tidaklah ditulis oleh satu orang tokoh saja. Ada kurang lebih 5 atau 6 penulis lebih yang datang dari beberapa generasi berbeda. Dan uniknya adalah di dalam setiap Mazmur-Mazmur yang mereka tuliskan, pasti ada saja Mazmur yang merupakan Mazmur seruan permintaan tolong kepada Tuhan. Berkali-kali mereka datang, baik itu Daud, Asaf, anak-anak eh, Daud, Asaf, Heman, Eliel, ataupun juga berbagai penulis, mereka pasti menyisipkan permohonan kelepasan dan juga permintaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Memang ini adalah satu bentuk doa yang sering kita naikkan, bukan? Setiap kali kita berdoa, kita selalu saja ada permohonan kepada Tuhan. Karena memang kita tidak bisa sangkal bahwa dalam kehidupan ini akan selalu saja ada hal-hal yang merusak dan mengganggu kehidupan kita. Akan selalu saja ada pergumulan yang tidak bisa kita ungkap. Akan selalu saja ada berbagai rahasia, berbagai duka cita, dan berbagai perasaan gundah gulana yang tidak bisa kita ungkapkan kepada orang lain. Dan untuk itulah para pemazmur menuliskan lagu-lagu serta doa-doa yang penuh permintaan. Mereka melihat realita kehidupan yang ada. Dan mereka mengakui bahwa sepertinya kehidupan ini terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Itulah sebabnya mereka belajar untuk membawa semuanya dalam doa. Dan meletakkan doa-doa ini serta lagu-lagu pujian di hadapan Tuhan. Jadi inilah pelajaran pertama yang perlu kita ingat. Tidak peduli seberapa besar pergumulan kita. Tidak peduli seberapa keras kehidupan kita. Belajar untuk meletakkan semuanya di keabadian Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang selalu mendengar. Mungkin terkadang kita merasa bahwa dia adalah pribadi yang jauh. Tetapi ia adalah pribadi yang siap membuka hatinya dan menunggu kita untuk berbicara kepada. Itulah sebabnya pada pelajaran pekan ini ada 5 hal yang mau ditekankan oleh Dragoslav, yaitu penulis kita Ibu Dragoslav. Yang pertama adalah pada hari Minggu, ya, sang penulis mau menekankan bahwa Allah kita adalah Allah yang memberikan kepastian atas masa depan. Dia mengetahui siapa. Dan karena dia mengetahui siapa kita, karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu, maka ia tahu segenap langkah yang akan kita ambil. Kita tidak bisa berlari dari dia. Kita tidak bisa mencoba menjauh dari dia. Itulah sebabnya dalam Mazmur 30, 139, ini merupakan satu ayat yang begitu indah supaya kita bisa renungkan. Sang penulis berkata, Daud membuka Mazmurnya dengan berkata, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Kemudian Daud kemudian melanjutkan puisinya, doa Mazmurnya dengan berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi roh? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Jadi kalau kita melihat Mazmur yang 139, saya diingatkan dengan satu lagu anak-anak yang berkata, di kanan kau ada, kemudian di kiri kau ada, kemudian di atas dan di bawah pun Tuhan ada. Di dalam duka, ia hadir. Di dalam suka, dia. Bahkan dikatakan oleh sang penulis, jika aku bersembunyi di dalam kegelapan, biarpun kegelapan melingkupi aku,
maka kegelapan pun itu tidak dapat menggelapkan kehadiran Tuhan. Artinya apa? Kemanapun kita melangkah, Tuhan akan selalu sertai. Inilah keyakinan pertama. Keyakinan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha melihat. Ia adalah pribadi yang selalu hadir. Dan dari kehadirannya itu, kita menemukan harapan akan hari esok. Inilah pelajaran pertama yang mau saya ingatkan kepada teman-teman semua. Dari kehadiran Tuhan, dalam kehadiran Tuhan, kita menemukan harapan untuk hari esok. Tidak peduli seberapa keras pergumulan hidup kita, akan selalu ada harapan pada hari esok. Kepastian yang kedua adalah Tuhan meyakinkan kita bahwa Ia adalah pribadi yang peduli. Dalam Mazmur 116 ayat 8 dikatakan, The Lord is always before me. Tuhan itu selalu ada di hadapan kita. Kita bisa percaya kepadanya karena Ia adalah pribadi yang setia. Dikatakan dalam Mazmur 121 ayat 3, bahkan kaki kita tidak akan digerakkan oleh Tuhan. Tidak akan bergerak tanpa seizin Tuhan. Di dalam setiap, sama seperti lagu yang katakan bahwa setiap langkah kita itu diatur oleh Tuhan. Tuhan yang menjaga kita, dia melingkupi kita dengan sayapnya. Dia menjaga kita dalam kata lain seperti biji mata. Dan di dalam lindungan sayapnya lah kita menemukan kebahagiaan. Dan ayat tadi menghubungkan kita dengan kepastian yang ketiga. Bahwa Allah kita adalah Allah yang maha melindungi. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama adalah Allah kita adalah Allah yang maha melihat. Yang kedua, Allah kita adalah Allah yang maha peduli. Dan yang ketiga adalah Allah kita adalah Allah yang maha melindungi. Tidak peduli seberapa besar gelombang yang ada dalam kehidupan kita. Dia akan selalu menjadi seperti induk elang yang mengelilingi sangkar. Dia tidak akan pernah lagi. Dia tidak akan membiarkan kita bergumul sendirian. Karena Ia adalah tempat perlindungan yang pasti. Kita tidak ada di dunia ini yang bisa memberikan kepastian akan perlindungan. Tetapi di dalam kepak sayap sang induk elang itu, kita diberikan kehangatan. Kita diberikan kehangatan. Kemudian yang keempat, Allah kita adalah Allah yang maha melindungi dan Allah yang maha menyelamatkan. Dan Allah yang maha melepaskan. Memang ketika kita membaca keempat deskripsi ini, Allah yang maha melihat, Allah yang maha melindungi, Allah yang maha peduli. Pada hari Senin Allah yang maha melihat, hari Minggu Allah yang maha melihat, hari Senin Allah yang maha melindungi, hari Selasa Allah yang menjadi tempat perlindungan dari musuh, hari Kamis, hari Rabu Allah yang maha menyelamatkan, dan Allah yang menjadi perisai kita. Maka hari Rabu, maka pada hari Kamis kita diingatkan bahwa semua karakteristik Allah ini kita temukan di dalam keampunan. Ketika kita melihat deskripsi perlindungan, doa-doa permohonan yang kita temukan di dalam kitab Mazmur, kita sering menganggap, kalau kita orang Kristen berarti kita tidak mungkin menderita. Ini adalah konklusi, ini adalah kesimpulannya. Kalau kita perhatikan, semua doa yang kita temukan, semua permohonan yang kita baca di dalam kitab Mazmur, semua permohonan untuk memperoleh kelepasan, ini adalah doa-doa yang dilayangkan umat-umat Tuhan ketika mereka sedang berada dalam situasi yang sangat. Ini faktanya. Menjadi umat Tuhan bukan berarti kita lepas dari kesulitan kehidupan. Menjadi umat Tuhan bukan berarti kita lepas dari konsekuensi dosa dalam kehidupan kita. Menjadi umat Tuhan artinya adalah kita memperoleh keberanian untuk datang ke Ka'bah Tuhan dan memperoleh perlindungan dari kerasnya tekanan dunia. Ketika kita menghadapi masalah, ketika hidup kita dirongrong oleh berbagai kesulitan, tantangan, dan konsekuensi dosa, kemana kita berlindung? Banyak dari kita berusaha menggunakan akal sehat kita, kepintaran kita. Tetapi pelajaran sekolah sahabat kita mengajarkan kita untuk mengarahkan pandangan kita ke Ka'bah. Dan ketika kita berbicara mengenai Ka'bah, kita tidak berbicara mengenai gedung gereja, ya bukan.
kita berbicara mengenai kehadiran Tuhan di antara umat-umat Tuhan. Ini yang kita perlu. Jangan biar kesulitan-kesulitan kehidupan menjauhkan kita dari interaksi bersama umat Tuhan. Karena Ka'bah bukanlah sekedar mengenai bangunan gereja. Ka'bah adalah kehadiran Tuhan di tengah umat. Ketika Anda merasa kecewa, ketika Anda merasa pergumulan Anda terlalu, datanglah ke Ka'bah. Belajar untuk menemukan pertolongan melalui kehadiran Tuhan yang ada di tengah-tengah umat. Karena hanya dengan demikianlah kita bisa mewujudkan kasih Kristus di dalam kehidupan. Sebagai kesimpulan apa saja kita bisa pelajari? Yang pertama adalah Allah kita adalah Allah yang maha melihat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah kita adalah Allah yang maha peduli. Yang ketiga, Allah kita adalah Allah yang menjadi tempat perlindungan di tengah-tengah permasalahan. Yang keempat, Allah kita adalah Allah yang melindungi dan menyelamatkan. Dan apa yang terjadi, bagaimana kita bisa menemukan perlindungan ilahi, kita harus berdiri di kaki. Dan biarlah roh Tuhan tinggal ketika kita berinteraksi dengan umat. Semoga Tuhan